Shalom, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih. Kembali kita beribadah di pemupukan rohani malam Natal Gereja Elos Malang 2020. Sebelum kita mau memulai ibadah kita pada sore malam hari ini, saya mengajak mari kita persiapkan hati kita bersaat teduh di hadapan Tuhan. Saat teduh mulai. Berbahagialah orang yang percaya kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang mulia. Mari kita sama-sama kita mau sembah Raja mulia. Bagi
kita berdoa. Pujian syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan pada malam hari ini, karena kasih-Mu yang begitu besar bagi dunia ini. Engkau boleh datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami. Itulah yang kami boleh ingatkan dan ingat pada malam ini, khususnya di dalam ibadah malam Natal ini. Dan kami percaya Engkau akan memberkati kami di dalam ibadah kami dengan berkat-Mu demikian. Pertolongan kita datangnya dari Allah Tritunggal, Tuhan yang sudah menyatakan dirinya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Sesungguhnya Ia berkenan hadir di tengah-tengah ibadah kita dengan berkat-Nya demikian. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah bernatal bagi kita, menyertai kita di sepanjang ibadah malam Natal saat ini. Amin. Dengan segala kemurahannya, Dia tolong jiwaku. Dari gelap terbitlah terang, pujilah sebab kasih-Nya. Jiwaku kini tenanglah, telah tersedia tempat tinggal. Meski aku sungguh Dia mengangkat aku. Yang akan ku dari rasa, yang akan ku dengan saksi. Dari gelap terbitlah terang, pujilah sebab kasih-Nya. Ia angkatku dengan kasih. Sama seperti alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Mari kita sama-sama pujikan pujian layak dipuji dan disembah. Melukiskan
kita mau memasuki prosesi dari penyalaan lilin untuk malam kudus, saya mempersilahkan para jemaat untuk menyiapkan lilin yang ada di rumahnya. Sebelum kita mau menyanyikan pujian malam kudus. Pandemi menyerang tumbang banyak harapan dan rencana. Kami yang sempat merasa tinggi ditampar dengan kenyataan bahwa kami memang bukan siapa-siapa di hadapan ketetapan. Kedatanganmu ke dalam dunia memberi kami penegasan kembali bahwa karyamu nyata dalam ketidakberdayaan kami. Kekelaman boleh datang sesukanya. Hanya ya Tuhan, kuatkan kami menjadi anak-anak terang yang memancarkan keindahan-Mu bagi semua orang. Biar kami bergandengan tangan menghadapi segala ketidakpastian di bawah kepastian penyertaan kasih-Mu.
Selamat Natal bagi kita. Saya mengucapkan selamat Natal untuk jemaat Gereja Elus Malang yang hari ini tentunya berbahagia dan bersukacita. Maka mari kita terlebih dahulu berdoa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang di surga, Bapa yang kami sembah di dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang hidup. Malam hari ini kami bersyukur dan berterima kasih untuk segala kasih dan setia-Mu kepada kami, sehingga kami boleh ada sebagaimana ada kami malam ini. Bersyukur ya Tuhan bahwa di malam Natal ini kami bersama-sama dengan jemaat Gereja Elus Malang bersyukur karena Tuhan boleh memberi kami sekali lagi kesempatan untuk mendengarkan sabda. Berkatilah sabda-Mu yang sebentar kami akan dengarkan. Allah Roh Kudus yang menolong dan membantu kami untuk mengerti dan memahami apa yang menjadi isi hati-Mu kepada kami sekalian. Hamba yang terbatas ini pun Engkau urapi dan Engkau pakai untuk menyampaikan pesan-Mu kepada kami semua. Inilah doa kami. Demi nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Baik, mari saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita membuka firman Tuhan sesuai dengan tema yang sudah disampaikan kepada saya oleh Gembala Sidang dalam beberapa waktu yang lalu, bahwa di malam Natal ini kita akan membahas satu tema yang cukup menarik, yaitu Kristus menjadi manusia dan memberi sukacita. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Saya bacakan kepada kita dan saudara mengikuti membaca di tempat masing-masing. Demikian sabda Tuhan. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberikan kesaksian tentang terang itu, supaya olehnya semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya, yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Dia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan oleh Dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam nama-Nya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaan, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Berbahagialah kita saudara-saudara sekalian yang telah membaca firman Tuhan ini, dan berbahagialah kita yang mendengarkan melalui media online ini. Dan kita adalah orang yang berbahagia di malam Natal ini. Kita yang bisa memaknai akan Natal yang sesungguhnya di dalam hati kita sekalian. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan,
ada seorang yang bernama Lee Myung-bak. Tentu saudara sudah tahu orang itu. Dia adalah seorang presiden Korea Selatan dan juga seorang majelis gereja Presbyterian Korea. Ia terpilih menjadi presiden pada tahun 2008 sampai dengan 2013. Kisah bapak ini cukup menarik, saudara-saudara. Ia adalah sebenarnya seorang yang dilahirkan bukan dari keluarga yang mampu. Ia adalah seorang yang sangat miskin. Sepanjang hari waktu kecilnya, ia mengisi perutnya dengan ampas kandung gratis. Dan dia menganjalnya dengan minum air yang banyak, saudara. Kemudian di usia remaja Bapak Lee Myung-bak ini, ia menjadi seorang pengasuh makanan murahan dan es krim, dan menjadi buruh bangunan. Meskipun Lee Myung-bak sangat miskin, tetapi ia tidak menjadi seorang yang berputus asa, yang memiliki iman dan tekad yang sangat kuat untuk menempuh pendidikan yang tertinggi. Ia belajar keras demi memperoleh beasiswa setelah lulus SMA, saudara-saudara, ia diterima di Korea University. Lalu untuk memenuhi segala keperluannya dalam kuliahnya, Lee Myung-bak ia bekerja sebagai tukang sapu jalan. Dan akhirnya setelah kuliah, ia diterima di satu perusahaan besar di Korea, yaitu perusahaan Hyundai. Di sana karirnya melesat, saudara-saudara. Lalu kemudian setelah 30 tahun bekerja di perusahaan itu, tahun 92 menjadi salah seorang anggota dewan. Dan kemudian tahun 2002 terpilih menjadi wali kota Seoul. Dan akhirnya tahun 2008 sampai 2013 ia terpilih menjadi orang nomor 1 di Korea Selatan, menjadi presiden di Korea Selatan. Saudara-saudara, mendengar kesaksian hidup dari Lee Myung-bak ini mengagumkan sekali. Dari seorang yang dari bawah, yang sangat miskin, yang tidak punya apa-apa, kemudian menjadi orang nomor 1 di Korea Selatan. Mengagumkan sekali. Tetapi malam ini, saudara-saudara, saya mau katakan kepada kita, yaitu bahwa ada satu kisah yang lebih mengherankan lagi, yang lebih mengagumkan, bahkan yang lebih ajaib dari kisah Lee Myung-bak. Itu adalah kisah inkarnasinya Allah menjadi firman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penulis Injil Yohanes menjelaskan bahwa firman itu adalah Allah, dan firman yang adalah Allah itu adalah pencipta dari segala sesuatu. Dan kemudian firman yang adalah Allah itu menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Mari kita baca ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Itulah rahasia yang begitu luar biasa mengenai Allah, yaitu Allah yang maha tinggi, yang maha kuasa, yang maha mulia, menyatakan dirinya bukan hanya melalui alam semesta, bukan juga hanya melalui nabi-nabi, tetapi firman yang adalah Allah itu sekarang menyatakan dirinya di dalam daging. Sekarang Allah tidak hanya berfirman di dalam kerajaannya di surga, tetapi firman itu sendiri yang turun dari surga dan diam di antara manusia dalam diri Yesus Kristus yang tidak berdosa.
Kristus menjadi manusia adalah penggenapan dari suatu rencana besar Allah bagi manusia, saudara-saudara. Dan rencana itu adalah rencana keselamatan. Kenapa rencana keselamatan itu disebut sebagai rencana Allah yang besar? Karena ada dua alasan. Yang pertama, karena rencana keselamatan kita itu telah direncanakan sejak dari dalam kekekalan. Jadi inkarnasi Kristus itu tidak terjadi dengan tiba-tiba atau dalam suatu rencana yang mendadak spontanitas. Tidak. Tetapi rencana keselamatan bagi manusia yang berdosa, bagi saudara dan saya, adalah rencana yang telah direncanakan Tuhan sejak dari dalam kekekalan. Ini menunjukkan bahwa rencana keselamatan bagi manusia berdosa, bagi saudara dan saya, adalah sesuatu yang begitu berarti, begitu berharga, saudara-saudara. Saudara tahu, kalau kita ingin membuat satu acara yang besar, maka saya yakin kita tidak akan melakukan acara itu di dalam waktu yang mendadak. Kita akan mempersiapkan acara itu jauh-jauh sebelumnya. Misalnya kalau saudara hendak mau menikah, mau melangsungkan sebuah pesta pernikahan, saya yakin saudara-saudara sudah merencanakan itu jauh hari sebelumnya. Semakin jauh hari sebelumnya suatu acara itu direncanakan, berarti menentukan nilai dari sebuah acara itu, menentukan berarti sesuatu yang dikerjakan itu. Saudara-saudara, itulah sebabnya rencana keselamatan kita itu adalah rencana Allah yang begitu besar, karena rencana itu direncanakan sejak dari dalam kekekalan. Sehingga artinya bahwa keselamatan kita, saudara-saudara, adalah sesuatu yang begitu penting dan begitu bernilai, begitu berharga. Alasan yang kedua, mengapa rencana keselamatan kita itu disebut sebagai rencana Allah yang besar bagi manusia? Karena rencana keselamatan kita digenapi dan dikerjakan oleh Allah sendiri. Melalui inkarnasinya menjadi manusia, lahir dalam keadaan yang begitu hina dan mati pun dengan begitu hina. Saudara, itu artinya bahwa untuk menggenapi rencana keselamatan manusia itu, ia harus menyerahkan dirinya sendiri menjadi korban bagi manusia yang hendak mau diselamatkan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kenapakah Allah mau berinkarnasi menjadi manusia? Kenapa Kristus menjadi manusia? Apakah ia sudah bosan jadi Allah? Apakah ia tidak ada kerjaan di dalam surga? Jelas bukan karena itu, saudara-saudara. Tetapi ia rela menjadi manusia. Ia rela menanggalkan segala kehormatan, kemuliaan, kebesaran yang dimiliki oleh dia, yaitu karena ia mencintai saudara dan saya. Karena ia mau mengasihi manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Dia tidak ingin manusia yang jatuh ke dalam dosa menjadi binasa, menjadi mati, saudara-saudara. Karena kita tahu, saudara-saudara, bahwa kejatuhan manusia ke dalam dosa mengakibatkan manusia terpisah dari Tuhan, terputus hubungannya dengan Tuhan, sehingga mengakibatkan manusia mati dan manusia itu tinggal di dalam kegelapan.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu artikel dalam video pendek yang saya baca dalam beberapa waktu yang lalu. Dia berkata begini, saudara. Pada saat ikan diambil dari dalam air, ikannya akan mati. Pada saat pohon dicabut dari dalam tanah, pohon itu akan mati. Begitu juga dengan manusia. Pada saat manusia terpisah dari Tuhan, dia pasti akan mati. Tuhan adalah lingkungan alami di mana kita diciptakan untuk hidup, karena kehidupan hanya berasal daripadanya. Air tanpa ikan tetaplah air, tetapi ikan tanpa air pastinya mati. Tanah tanpa pohon tetaplah dia tanah, tetapi pohon tanpa tanah pastilah dia mati. Manusia, Tuhan tanpa manusia tetaplah dia Tuhan, tapi manusia tanpa Tuhan dia pasti mati. Itulah sebabnya saudara-saudara, Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari keperdosaan, untuk menyelamatkan manusia dari tuntutan keadilan Allah atas dosa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, keterpisahan dan keterputusan hubungan manusia dengan Tuhan mengakibatkan manusia itu mati, dan manusia itu tinggal dalam kegelapan yang menjadikan manusia itu menjadi buta secara rohani. Itulah sebabnya di sini Yohanes mengatakan bahwa obat dari kematian dan kebutaan manusia karena kegelapan itu adalah Yesus Kristus yang telah menjadi manusia. Inilah sukacita yang diberikan oleh Kristus kepada kita. Inilah sukacita bagi kita, bahwa ketika Kristus menjadi manusia, memberi sukacita bagi kita yang percaya. Ada dua hal yang menjadi sukacita kita di dalam inkarnasinya Kristus menjadi manusia. Yang pertama, saudara-saudara, Ia datang memberi hidup kekal bagi kita sekalian. Saya ulangi, Ia datang, Ia lahir memberi hidup kekal bagi kita yang percaya. Efesus pasal 2 ayat 1, saudara-saudara, di sana dikatakan kita telah mati karena dosa dan pelanggaran kita. Karena dosa mengakibatkan manusia mati, karena dosa mengakibatkan manusia putus hubungannya dengan Tuhan. Tetapi ayat keempat dan ayat yang kelima, saudara-saudara, di situ dikatakan begini: tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh kasih-Nya yang besar yang telah dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, artinya bahwa oleh kasih Yesus yang rela menjadi manusia, yang rela menggantikan posisi kita yang mati itu, yang seharusnya binasa, yang seharusnya dihukum karena dosa.
mati, diberi hidup, baru ia mampu melihat. Hari Rabu yang lalu, saya menutup peti di sebuah rumah sakit karena ada seseorang yang meninggal dunia. Tetapi saya menutup peti bukan di rumah duka atau di ruang duka, tetapi langsung di kamar mayat. Dan waktu itu saudara-saudara, di sana ada mayat-mayat. Waktu saya berkhotbah, tidak ada satupun mayat yang tersenyum dengan saya. Tidak ada satupun mayat yang melihat saya atau yang menatap saya. Tidak ada. Kenapa? Karena status mereka mati. Bagaimana caranya supaya mayat ini bisa melihat saya? Caranya satu-satu, mayat itu terlebih dahulu harus dihidupkan. Kalau mayat itu telah dihidupkan, barulah dia bisa melihat. Itulah sebabnya saudara-saudara, berita Natal adalah berita yang membawa sukacita. Kristus menjadi manusia, menjadi sukacita bagi kita yang percaya. Karena waktu saudara dan saya percaya kepada Kristus yang telah menjadi manusia, yang lahir di dalam kehinaan dan kemudian mati juga di dalam kehinaan karena kasih-Nya untuk memberi hidup kepada kita, supaya kita yang telah mati kemudian beroleh hidup kembali. Nah saudara-saudara, hidup yang kita terima itu adalah hidup yang kekal, yang bersumber dari sumber kehidupan, yaitu yang bersumber dari firman yang menjadi manusia, yaitu di dalam Kristus Yesus. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, itulah sukacita bagi kita ketika Kristus menjadi manusia. Ia memberikan kepada kita satu hidup supaya kita bisa melihat kebenaran, supaya kita hidup bagi Dia, supaya hidup kita mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi misinya Tuhan. Tuhan memberikan hidup kepada kita bukan sekedar kita hidup biasa, tetapi Tuhan mengaruniakan hidup yang cuma-cuma itu kepada saudara dan saya yang percaya, supaya melalui hidup kita mengerjakan sesuatu perkara-perkara yang bernilai, hal-hal yang menyenangkan Tuhan, hal-hal yang membuat Tuhan tersenyum, hal-hal yang membuat Tuhan menjadi dimuliakan di dalam setiap apa yang kita kerjakan. Melalui kita mengerjakan misi Tuhan, melalui kita melayani Tuhan, melalui kita hidup berkenan kepada Tuhan, melalui kita hidup dalam kasih satu kepada yang lain. Kenapa kita melakukan semuanya itu? Karena kita sudah diberi hidup, karena kita sudah dihidupkan dari kematian kita, karena kita sekarang bukan manusia yang mati karena dosa, tapi kita adalah manusia yang telah dihidupkan oleh kasih dan rahmat daripada Kristus. Sehingga Paulus mengatakan di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 14 dan 15, karena kasih aku diselamatkan, dan karena kasih-Ku juga aku menerima hidup, sehingga hidupku sekarang adalah untuk Kristus. Hidupku hari ini bukan untuk diriku sendiri, bukan untuk mencari kesenanganku sendiri, bukan untuk orientasiku sendiri, tetapi hidup bagi kepentingan Kristus, hidup di dalam kehendak Kristus yang telah menyelamatkan aku melalui inkarnasinya menjadi manusia. Saudara-saudara, kemudian yang kedua,
Kristus menjadi manusia, memberi kita sukacita, bukan saja karena Dia memberikan hidup kekal kepada kita, tetapi yang kedua, Dia memberi kita terang kehidupan. Saudara, ayat yang kelima saya bacakan kepada kita. Tetapi terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasai. Saudara, kegelapan yang digunakan di sini bukan situasi kegelapan biasa seperti gelapnya malam atau sebuah suasana yang gelap ketika padamnya lampu listrik, tetapi kegelapan ini berasal dari kata Yunani yaitu skotos, yang berarti kegelapan yang bersifat jahat, kegelapan yang membawa kematian. Yang bekerja di balik kegelapan itu adalah kuasa dosa, maut, dan kuasa iblis. Sehingga manusia yang dikuasai oleh kegelapan tadi tinggal terpisah dari Tuhan, tinggal di tempat yang tidak ada arah, karena tidak gelap, tinggal di tempat yang tidak jelas, karena gelap, tinggal di tempat keputusasaan dan tidak ada pengharapan di dalamnya. Itulah suasana dunia, suasana manusia sebelum Kristus yang adalah terang itu datang ke dalam dunia. Manusia berjalan di dalam kegelapan dan mereka tidak bisa melihat kebenaran, mereka tidak bisa melihat terang yang besar. Manusia tinggal di dalam keputusasaan dan mereka tidak tahu apa yang menjadi tujuan dari hidup mereka. Maka Yesaya di dalam pasal 9 ayat yang kedua ada satu kabar baik, kabar sukacita yang dibuatkan pada saat itu mengenai Mesias, mengenai Kristus yang menjadi manusia, yang lahir di dalam kandang yang hina, dibaringkan dalam palungan yang kotor dan berbau, dan matinya di tempat yang amat sangat hina. Dia katakan apa? Bangsa yang tinggal berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Saudara, bukan terang biasa, tetapi sumber dari segala terang. Terhadap hal inilah Rasul Yohanes mengatakan, siapakah sumber terang yang sesungguhnya itu? Dia adalah firman yang adalah Allah. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia di dalam Yesus Kristus. Ini adalah sebuah peristiwa yang spektakuler, karena Allah yang maha tinggi, maha mulia rela datang ke dalam dunia yang gelap supaya manusia bisa melihat terang yang sesungguhnya, supaya manusia yang belum mengenal terang yang besar yaitu Kristus, kemudian mereka bisa mengenal Kristus menjadi manusia, membawa sukacita bagi kita, supaya kita melihat Kristus di dalam hidup kita, supaya kita bisa menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, yang adalah terang. Ketika terang itu hadir di dalam hati kita, dalam hidup kita, terang itu memberikan sebuah kesukacitaan. Terang itu memberikan arah hidup yang jelas. Terang itu memberikan suasana damai dalam hidup kita. Terang itu memberikan kepada kita suatu kepastian akan hidup, sehingga kita tidak lagi tinggal di dalam keraguan-keraguan dan kekacauan karena gelap, tetapi terang telah hadir dalam dunia. Terang itu telah hadir dalam hidup saudara,
melalui peristiwa yang besar, yaitu peristiwa Natal. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, maka Natal ini adalah penggenapan akan kasih dan kesetiaan Allah terhadap rencana bagi manusia. Ini adalah rencana Allah yang begitu luar biasa. Allah kita adalah Allah yang begitu setia terhadap janjinya yang telah dibuatkan mulai dari Taman Eden, kemudian kepada Abraham, kepada para nabi di dalam kitab Perjanjian Lama, dan sampai dia datang ke dalam dunia, lahir di kota Bethlehem Efrata. Karena Kristus yang adalah Allah pencipta segala sesuatu, Allah yang menjadikan segala sesuatu, Allah yang adalah sumber Tuhan itu telah menjadi manusia dan tinggal di dalam hati dan hidup saudara dan saya. Bersukacita karena kita sudah memiliki hidup melalui Kristus menjadi manusia, dan bersukacita karena ketika Kristus menjadi manusia kita memiliki terang, sehingga kita tidak lagi berjalan di dalam kegelapan, tetapi kita berjalan di dalam terang yang menuntun hidup kita, membawa hidup kita kepada satu tujuan dan arah yang jelas, sampai kita semua berjumpa dengan Dia. Amin. Tuhan berkati. Tuhan, terima kasih untuk firman yang sederhana dan terbatas ini. Berkatilah firman-Mu dalam hati kami. Biarlah kami semua yang sudah mendengarkan firman-Mu, khususnya seluruh jemaat gereja Rosmala, boleh dan tetap bersukacita karena Kristus telah menjadi manusia, dan Kristus menjadi manusia telah membawa hidup kekal bagi kami dan telah memberi kami terang hidup itu sendiri. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Yesus. Kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Puji Tuhan.
Mari kita bersama-sama kita menyiarkan di gunung, di bukit, dan di mana juga bahwasanya anak Tuhan telah datang untuk menyelamatkan setiap kehidupan kita. Hai, siarkan di gunung. Mari Bapak Ibu dan Saudara, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan kita masuk di dalam doa berkat. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar boleh memberkati kita dan kita hidup di dalam damai sejahtera daripada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bahasanya kita berada di penghujung acara ibadah pada malam hari ini, tapi bukan berarti ibadah kita atau persekutuan kita dengan Tuhan ataupun dengan sesama kita selesai. Mari kita bersama-sama dengan penuh sukacita kita percaya bahwa kita akan menyambut Sang Raja Damai. Mari kita sambut Sang Raja.